Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 membuat video presentase ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kalkulus integral yang diampu oleh Bapak Haji Soekarno SPD MSI. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ke video presentase selanjutnya, maka kami akan menyampaikan kata-kata motivasi untuk teman-teman sekalian, yaitu ketika kamu menetapkan pikiran untuk mencapai sesuatu, maka kamu harus memberi kesempatan dirimu sendiri untuk menyelesaikannya. Adapun poin-poin materi yang akan kami bahas yaitu mengenai fungsi rasional, faktor linear, faktor kuadrat, dan persamaan diferensial logistik. Di sini bagian pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai fungsi rasional. Nah, apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional adalah suatu fungsi yang dimana hasil bagi dua fungsi polinomial. Teman-teman sudah tahu yang mana dimaksud dengan fungsi polinomial yang berpangkat ya. Ya, example. Ya, di sini kita memiliki fungsi f, g, dan fungsi h. Fungsi f dimana 2 per x tambah 1 pangkat 3, fungsi g itu 2x tambah 2 per x kuadrat dikurang 4x ditambah 8, dan fungsi h yaitu x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x tambah 1 per x pangkat 3 ditambah 5x. Nah guys, di sini fungsi f dan fungsi g itu merupakan fungsi rasional sejati. Nah, apa itu fungsi rasional sejati? Fungsi rasional sejati yaitu fungsi yang dimana nilai kuadrat pembelannya lebih kecil daripada kuadrat penyebutnya. Nah, di sini fungsi f dan fungsi g kita dapat lihat bahwa kuadrat pembilangnya itu lebih kecil daripada kuadrat penyebutnya. Nah, sementara di fungsi h itu kuadrat pembilangnya lebih besar daripada kuadrat fungsi penyebutnya. Jadi fungsi h itu bukan merupakan fungsi rasional sejati, namun merupakan fungsi rasional tak sejati. Nah, teman-teman, dalam menyelesaikan atau mengintegrasikan fungsi rasional itu ternyata merupakan integrasi dari fungsi rasional sejati. Maka dalam kasus ini kita perhatikan ke fungsi f dan fungsi g akan dibahas dalam contoh berikut. Nah, teman-teman, di sini kita akan memperhatikan fungsi f dan g tadi. Yang pertama di sini kita perhatikan fungsi f. Di sini kita akan mengintegrasikan fungsi f yaitu integral 2 per x tambah 1 pangkat 3 dx. Penyelesaiannya yaitu, nah pikirkan substitusi u sama dengan x tambah 1. Maka integral 2 per x tambah 1 pangkat 3 dx sama dengan, karena 2 merupakan konstanta, maka dapat ditulis 2 integral x tambah 1 pangkat min 3. Sesuai dengan sifat fungsi polinomial, maka di sini pangkatnya berubah menjadi min. Nah, selanjutnya integral ini kita selesaikan sehingga didapatkan 2 dikali x tambah 1 pangkat min 2 per min 2 plus c. Nah, 2 bagi min 2 kan min 1, jadi didapatkan min 1 per x tambah 1 pangkat 2 ditambah c. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan fungsi g tadi. Nah, di sini kita akan mencari integral dari fungsi g. Caranya yaitu, nah, u sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 8, maka turunan dari u sama dengan 2x kurang 4 dx. Integral 2x tambah 2 per x kuadrat dikurang 4x tambah 8 dx itu dapat kita bentuk menjadi seperti ini.
Karena di sini yang difokuskan yaitu 2x dikurang 4 per x kuadrat dikurang 4x tambah 8. Nah, untuk mendapatkan bentuk yang sama dengan ini, maka di sini pembilangnya itu kita ambil angka 6 karena pada saat kita jumlahkan itu maka hasilnya itu sama dengan yang luas kiri. Maka kemudian integral yang pertama ini kita selesaikan atau maka didapatkan itu ln nilai mutlak U. Nah, nilai mutlak U itu apa? U tadi kan x kuadrat dikurang 4x tambah 8, maka ln x kuadrat nilai mutlak x kuadrat dikurang 4x tambah 8. Nah, untuk integral yang kedua ini, karena 6 merupakan konstanta, maka dapat dibentuk seperti ini. 6 integral 1 per x kuadrat dikurang 4x ditambah 8 dx. Nah, selanjutnya integral ini, integral yang kedua ini kita lengkapi kuadratnya. Bagaimana caranya? Ini akan di sini diproses. Caranya itu, nah di sini x kuadrat dikurang 4x tambah 8 itu diuraikan dengan cara mengingat bahwa min b per 2a dipangkatkan 2. Nah, jika itu diterapkan di sini maka didapatlah ini tambah 4. 4 tambah 4 kan hasilnya itu 8. Nah, selanjutnya itu kita selesaikan. X kuadrat dikurang 4x tambah 4 itu sebenarnya merupakan kuadrat sempurna, yaitu x kurang 2 pangkatkan 2. Nah, sama hasilnya kan? Nah, kemudian ini diselesaikan sehingga didapat seper 2 inverse tan x kurang 2 per 2 ditambah c. Nah, dari kan di sini sudah didapatkan kuadratnya sudah kuadrat integral yang kedua ini sudah lengkap, maka kita simpulkan bahwa integrasi dari 2x tambah 2 per x kuadrat dikurang 4x tambah 8 dx itu diambil dari sini, yaitu ln x kuadrat dikurang 4x tambah 8 dan 3. Karena di sini 6 dikalikan dengan bentuknya ini, yaitu hasil kuadrat lengkapnya yaitu 6 dikali seper 2 inverse tangan x kurang 2 per 2 ditambah c didapatkan 3 inverse tangan x kurang 2 per 2 ditambah c. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari saya, dan kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai poin faktor linear. Dekomposisi pecahan parsial dalam kurung faktor linear. Menambahkan pecahan merupakan latihan aljabar baku. Carilah penyebut bersama dan tambahkan. Sebagaimana contoh, 2 per x kurang 1 ditambah 3 per x tambah 1 dikurang 2 dalam kurung x tambah 1 ditambah 3 dalam kurung x kurang 1 per dalam kurung x kurang 1 dikali x tambah 1. Sama dengan 5x kurang 1 per dalam kurung x kurang 1 dikali x tambah 1. Sama dengan 5x kurang 1 per x pangkat 2 kurang 1. Yang menarik bagi kita sekarang adalah proses kebalikannya, yakni dekomposisi suatu pecahan menjadi suatu jumlah pecahan-pecahan yang lebih sederhana. Kita pusatkan perhatian pada penyebut dan meninjau sebagai berbagai kasus. Faktor linear yang berbeda. Contoh, dekomposisikan dalam kurung 3x kurang 1 per dalam kurung x pangkat 2 dikurang x kurang 6 dan kemudian carilah integral tak tentunya. Nah, penyelesaian. Karena penyebut diuraikan sebagai dalam kurung x tambah 2 dikali x kurang 3, kelihatannya cukup masuk akal jika hasil dekomposisinya berbentuk sebagai berikut. Yang pertama persamaan 1, 3x kurang 1 per dalam kurung x tambah 2 dikali x kurang 3 sama dengan a per dalam kurung x tambah 2 ditambah b per x kurang 3. Tentu saja, untuk menentukan a dan b sehingga persamaan 1 menjadi suatu identitas, tugas yang akan menjadi lebih mudah jika kedua ruas kita perkalikan dengan x tambah 2 dikali x kurang 3. Maka akan diperoleh 3x kurang 1 sama dengan a dalam kurung x kurang 3 ditambah b dalam kurung x ditambah 2. Ini adalah persamaan 2. Kemudian secara ekuivalen,
Untuk persamaan 3x kurang 1 sama dengan dalam kurung A tambah B dikali X ditambah dalam kurung min 3A ditambah 2B. Namun persamaan 3 adalah suatu identitas jika dan hanya jika koefisien-koefisien pangkat yang sama di atas, koefisien-koefisien pangkat yang sama di ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Dengan kata lain, A tambah B sama dengan 3 dan min 3A ditambah 2B sama dengan 1. Dengan menyelesaikan pasangan-pasangan ini untuk A dan B, maka diperoleh nilai A sama dengan 7/5 dan nilai B sama dengan 8/5. Dengan demikian, 3x kurang 1 per x pangkat 2 kurang x kurang 6 sama dengan 3x kurang 1 per x tambah 2 dikali x kurang 3 sama dengan 7/5 per x tambah 2 ditambah 8/5 per x kurang 3. Dan integral dari min 3x kurang 1 per x pangkat 2 kurang x kurang 6 dx sama dengan 7/5 integral 1 per x pangkat 1 per x tambah 2 dx ditambah 8/5 integral 1 per x kurang 3 dx sama dengan 7/5 lan nilai mutlak x tambah 2 ditambah 8/5 lan nilai mutlak x kurang 3 ditambah c. Jika ada yang sulit mengenai proses ini untuk menentukan A dan B, maka dapat kita cari dengan persamaan 2 yang kita inginkan berupa suatu identitas, yakni benar untuk setiap nilai X. Substitusikan nilai-nilai yang penting dengan X sama dengan 3 dan X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 2, maka didapatkan 8 sama dengan A dikali 0 ditambah B dikali 5 dan minus 7 sama dengan A dikali minus 5 tambah B dikali 0. Maka langsung didapatkan dengan A sama dengan 7/5 dan B sama dengan 8/5. Nah, baru saja kita menyaksikan suatu manifold matematis yang cukup aneh tetapi benar. Persamaan 1 ternyata adalah suatu identitas benar untuk semua X kecuali untuk X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 3. Jika dan hanya jika persamaan 2 yang pada dasarnya ekuivalen adalah benar secara persis di minus 2 dan 3. Mengapa demikian? Pada akhirnya ini tergantung pada fakta bahwa kedua ruas persamaan dua-duanya polinomial linear adalah identik jika keduanya bernilai sama pada 2 titik sebarang. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari temanku. Contoh, faktor linear yang berulang. Carilah integral x per kuadrat x kurang 3 dx. Penyelesaiannya, setelah didekomposisikan, maka menghasilkan bentuk x per kuadrat x kurang 3 sama dengan a per x kurang 3 tambah b per kuadrat x kurang 3. X sama dengan a kali x kurang 3 tambah b ditambah b. Jika kita substitusikan nilai yang sesuai, X sama dengan 3 dan sebaran nilai X misalnya, X sama dengan 0, maka diperolehlah nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Integral X per kuadrat X kurang 3 dx sama dengan integral 1 per X kurang 3 dx tambah 3 dikali 1 per kuadrat X kurang 3 dx. Lan mutlak X kurang 3 dikurang 3 per X kurang 3 tambah C. Contoh, beberapa faktor linear yang berbeda. Carilah integral 3x kuadrat kurang 8x tambah 13 per x tambah 3 dikali kuadrat x kurang 1 dx. Penyelesaiannya, dekomposisikan integran dengan cara sebagai berikut. 3x kuadrat kurang 8x tambah 13 per x tambah 3 dikali kuadrat x kurang 1 sama dengan a per x tambah 3 tambah b per x kurang 1 ditambah c per kuadrat x kurang 1. 3x kuadrat kurang 8x tambah 13 sama dengan a dikali kuadrat x kurang 1 ditambah b kali x tambah 3 dikali x kurang 1 ditambah C kali x tambah 3. Substitusi X sama dengan substitusi.
X sama dengan 1, X sama dengan min 3, dan X sama dengan 0. Menghasilkan A sama dengan 4, B sama dengan min 1, dan C sama dengan 2. Jadi, integral 3x kuadrat kurang 8x tambah 13 per x tambah 3 dikali kuadrat x kurang 1 dx sama dengan 4 dikali integral 1 per x tambah 3 dx kurang 1 kali integral 1 per x kurang 1 dx tambah 2 dikali integral 1 per 2 kuadrat x kurang 1 dx sama dengan 4 ln mutlak dikurang ln mutlak 4 ln mutlak x tambah 3 dikurang ln mutlak x kurang 1 tambah 2 per x kurang 1 tambah C. Aturan umum untuk mendekomposisikan pecahan dengan faktor linear berulang penyebut untuk masing-masing faktor AX tambah B pangkat K dalam penyebut terdapat K suku dalam dekomposisi pecahan parsial, yaitu A1 per AX tambah B tambah A2 per kuadrat AX tambah B tambah A3 per AX tambah B pangkat 3 tambah titik-titik tambah AK per AX tambah B pangkat K. Bagian 3, faktor kuadrat. Dekomposisi pecahan parsial atau faktor kuadrat. Dalam menguraikan penyebut suatu pecahan, kita pernah mendapatkan beberapa faktor kuadrat seperti x kuadrat ditambah 1 yang tak dapat lagi diuraikan menjadi faktor-faktor linear tanpa memperkenalkan bilangan kompleks. Contoh dari faktor kuadrat tunggal. Contoh soalnya, dekomposisikan 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 per 4x tambah 1 dikali x kuadrat ditambah 1 dan kemudian tentukan integral tak tentunya. Penyelesaian, dekomposisi terbaik yang diharapkan 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 per 4x tambah 1 dikali x kuadrat ditambah 1 sama dengan A per 4x ditambah 1 ditambah bx tambah c per x kuadrat ditambah 1. Masing-masing ruas dikali 4x ditambah 1 dikali x kuadrat ditambah 1. Sehingga mendapatkan 6x kuadrat kurang 3x ditambah 1 sama dengan A dikali x kuadrat ditambah 1 ditambah bx tambah c dikali 4x tambah 1. Kemudian substitusikan nilai x sama dengan min 1/4, x kurang 0 dan x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ke persamaan tersebut sehingga mendapatkan A, B, dan C-nya. Sehingga didapatkan A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan min 1. Ketutupan ya. Di sini B sama dengan 1. Kemudian tentukan integral tak tentunya. Jadi integral 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 per 4x tambah 1 dikali x kuadrat ditambah 1 dx sama dengan integral 2 per 4x ditambah 1 dx ditambah integral x kurang 1 per x kuadrat ditambah 1. Hasilnya sama dengan 1/2 integral 4 dx per 4x tambah 1 ditambah 1/2 integral 2x per dx 2x kali dx per x kuadrat ditambah 1 dikurang integral dx per x kuadrat ditambah 1. Kemudian 1/2 ln mutlak 4x ditambah 1 adalah hasil dari 1/2 integral 4 dx per
4x ditambah 1 ditambah 1/2 ln x kuadrat di sini mutlak ya. 1/2 ln mutlak x kuadrat ditambah 1 adalah hasil dari 1/2 integral 2x dx per x kuadrat ditambah 1 dikurang inverse tangen x adalah hasil dari integral dx per x kuadrat ditambah 1. Sekian dan terima kasih. Nah, contoh faktor kuadrat berulang. Carilah integral 6x pangkat 2 kurang 5x ditambah 22 per x tambah 3 dikali kuadrat x pangkat 2 ditambah 2 dx. Penyelesaiannya, pertama kita dekomposisi I yang cocok. Nah, dekomposisi I yang cocok untuk 6x pangkat 2 kurang 15x ditambah 22 per x tambah 3 dikali kuadrat x pangkat 2 tambah 2 sama dengan A per x tambah 3 ditambah bx tambah c per x pangkat 2 ditambah 2 ditambah dx tambah e per kuadrat x pangkat 2 ditambah 2. Didapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 3, D-nya sama dengan min 5, dan E-nya sama dengan 0. Jadi, integral 6x pangkat 2 kurang 15x tambah 22 per x tambah 3 dikali kuadrat x pangkat 2 ditambah 22 ditambah 2 dx sama dengan integral 1 per x tambah 3 dx dikurang integral x kurang 3 per x pangkat 2 ditambah 2 dx dikurang 5 dikali x per kuadrat x pangkat 2 ditambah 2 dx sama dengan integral 1 per x tambah 3 dx dikurang 1 per 2 dikali integral 2x per x pangkat 2 ditambah 2 dx ditambah 3 dikali integral 1 per x pangkat 2 ditambah 2 dx dikurang 5 per 2 dikali 2x per kuadrat x pangkat 2 ditambah 2 sama dengan ln mutlak x tambah 3 dikurang 1/2 ln kuadrat x pangkat 2 ditambah 2 ditambah 3 per akar 2 tan pangkat min 1 dikali x per akar 2 ditambah 5 per 2 dikali x pangkat 2 ditambah 2 ditambah c. Nah, jika dilihat dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa langkah untuk mendekomposisi fungsi rasional f(x) sama dengan px per qx menjadi pecahan-pecahan parsial. Nah, langkah pertama, jika f(x) tak sejati, yaitu jika derajat px paling sedikit sama dengan derajat qx, maka bagilah px dengan qx. Kemudian diperoleh fx sama dengan polinominal ditambah nx per dx. Nah, langkah kedua, uraikan dx menjadi suatu hasil kali faktor-faktor kuadrat yang linear dan tak bisa direduksi lagi dengan koefisien real. Nah, langkah ketiga, untuk masing-masing faktor ax tambah b pangkat k, harapkan dekomposisi mempunyai suku-suku a1 per ax ditambah b ditambah A2 per kuadrat AX ditambah B ditambah A3 per AX tambah B pangkat 3 dan ditambah dan seterusnya ditambah AK per AX tambah B pangkat K. Nah, langkah keempat, untuk masing-masing faktor AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C pangkat M, harapkan dekomposisi mempunyai suku-suku B1x ditambah C per AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C ditambah B2x ditambah C2 per AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C pangkat 2 ditambah dan seterusnya ditambah BMX ditambah CM per AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C per pangkat M. Nah, langkah kelima, tetapkan nx per dx sama dengan jumlah semua suku yang diperoleh dalam langkah 3 dan langkah 4. Banyaknya konstanta yang harus ditentukan harus sama dengan derajat penyebut, yaitu dx. Nah, langkah terakhir atau langkah yang keenam, kalikan kedua ruas persamaan yang diperoleh dalam langkah 5 dengan dx dan carilah nilai dari konstanta-konstanta yang tidak diketahui. Ini dapat diperoleh dengan salah satu dari dua metode. Nah, metode pertama, samakan koefisien dari suku-suku yang derajatnya sama, atau
berikan nilai-nilai yang sesuai. Persamaan diferensial logistik. Di dalam persamaan diferensial logistik, terdapat asumsi-asumsi sebagai berikut. Asumsi pertama, bahwa laju pertumbuhan suatu populasi sebanding terhadap ukurannya Y aksen sama dengan K dikali Y. Asumsi kedua, bahwa terdapat suatu kapasitas maksimum L yang dapat dipertahankan oleh sistem. Asumsi ketiga, bahwa laju pertumbuhan sebanding terhadap hasil kali ukuran populasi Y dan ruangan yang tersedia L dikurang Y. Asumsi di atas tersebut mengarah pada persamaan diferensial logistik Y aksen sama dengan K dikali Y dalam kurung L dikurang Y. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Pada populasi tumbuh sesuai dengan persamaan diferensial logistik, yaitu Y aksen sama dengan 0,003 Y dalam kurun 2000 dikurang Y. Ukuran populasi awal adalah 800. Selesaikan persamaan diferensial ini dan gunakan penyelesaian tersebut untuk memperkirakan ukuran populasi pada waktu T sama dengan 2. Penyelesaian. Yaitu, dengan menuliskan Y aksen sebagai dy per dt, kita lihat bahwa persamaan diferensial dapat dituliskan sebagai berikut. dy per dt sama dengan 0,003 Y dalam kurun 2000 dikurang Y. dy per Y dalam kurun 2000 dikurang Y sama dengan 0,003 dikali dt. Integral dy per Y dalam kurun 2000 dikurang Y sama dengan integral 0,003 dt. Integral luar kiri dapat dihitung dengan menggunakan metode pecahan parsial, yaitu sebagai berikut. Seper Y dalam kurun 2000 dikurang Y sama dengan A per Y ditambah B per 2000 dikurang Y menuju ke 1. Sama dengan A dalam kurun 2000 dikurang Y ditambah BY. Substitusi Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2000. Jadi, A sama dengan 1/2000 dan B sama dengan 1/2000 menghasilkan integral dalam kurung 1/2000 Y ditambah 1/2000 dalam kurung 2000 dikurang Y dikali dy sama dengan 0,003 T ditambah C. 1/2000 ln Y dikurang 1/2000 ln 2000 dikurang Y sama dengan 0,003 T ditambah C. Ln Y per 2000 dikurang Y sama dengan 0,6 T ditambah 2000 C. Y per 2000 dikurang Y sama dengan E pangkat 0,6 T ditambah 2000 C. Y per 2000 dikurang Y sama dengan C1 E pangkat 0,6 T. C1 sama dengan E pangkat 2000 C, Y dalam kurun 0 sama dengan 800. 800 per 2000 dikurang 8 sama dengan C1 E 0 C1 E pangkat 0,6 X0. C1 sama dengan 800 per 1200. Masing-masing dibagi 400 menghasilkan 2/3. Jadi, Y sama dengan 2000 dikurang Y sama dengan 2/3 E pangkat 0,6 T. Y sama dengan 2/3 dalam kurun 2000 dikurang Y dikali E pangkat 0,6 T. Y tambah 2/3 Y dikali E pangkat 0,6 T sama dengan 4000/3 dikali E pangkat 0,6 T. Y sama dengan 4000/3 dikali E di pangkat 0,6 T per 1 tambah dalam kurun 2/3 dikali E pangkat 0,6 T sama dengan 4000/3 per 2/3 ditambah E pangkat minus 0,6 T. Sehingga populasi pada waktu T sama dengan 2 adalah Y sama dengan 4000/3 per 2/3 ditambah E pangkat minus 0,6 X2 sama dengan 1378. Itulah materi pada kelompok kami. Nah, ini terdapat evaluasi pada materi kelompok kami. Jika teman-teman sudah memahami dan membaca materi dari awal sampai akhir, silakan mengerjakan evaluasi berikut ini. Itulah tadi penjelasan materi pada kelompok kami, yaitu
integral fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.